Pejabat pemerintahan Donald Trump yang tanpa disebutkan namanya dikabarkan mulai naik pitam, menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu adalah orang gila yang mengebom segalanya. Mengutip Tribun News pada 21 Juli, hal ini diutarakan oleh seorang pejabat Gedung Putih beberapa waktu ini. Pihaknya mengaku geram atas perilaku Netanyahu yang dianggap gila dan mudah tersulut emosi. Adapun tindakan agresif terkini oleh Netanyahu termasuk pengeboman Suriah minggu lalu, sekaligus upaya penembakan sebuah gereja di Gaza. Sehingga aksi-aksi terbaru dari Netanyahu itu yang disebut telah membuat para pejabat tinggi Amerika Serikat di balik layar mulai gelisah. Perlu diketahui, Trump menjadikan penghentian perang di luar negeri sebagai prioritas pada masa jabatan keduanya. Dalam upaya itu, Trump mencoba mencairkan hubungan dengan Suriah dan memberi peluang pada pemimpinnya. Akibat menyantap makanan basi, kondisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan memburuk. Bahkan dokter menyarankan agar Netanyahu istirahat total selama 3 hari ke depan. Mengutip Tribun News pada 21 Juli, informasi ini dikonfirmasi langsung oleh kantor Perdana Menteri. Dikabarkan bahwa Netanyahu mulai merasa tidak enak badan sejak Minggu 20 Juli malam. Lantas Netanyahu menjalani pemeriksaan langsung di kediaman resminya oleh Dr. Alon Hershko. Adapun dokter tersebut adalah Kepala Departemen Penyakit Dalam di Rumah Sakit Universitas Hadassah Ain Karim. Hasil pemeriksaan menunjukkan Netanyahu menderita radang usus disertai dehidrasi ringan. Itu yang diduga disebabkan oleh makanan yang telah basi. Sehingga untuk menstabilkan kondisinya, Netanyahu telah diberikan infus cairan. Tim medis juga menyarankan agar ia menjalani istirahat penuh selama 3 hari ke depan. Selama masa pemulihan, Netanyahu diminta tetap menjalankan tugasnya dari rumah sakit demi menjaga kestabilan pemerintahan. Hamas mendeklarasikan pernyataan terbaru pada Minggu 20 Juli 2025. Skakmat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai penjahat perang yang melakukan genosida perlahan. Mengutip Tribun News pada 21 Juli, hal ini diutarakan Hamas merujuk pada bertonton bantuan yang menumpuk di Rafah. Sementara warga Gaza sekarat karena kelaparan, kehausan, dan penyakit. Hamas mengecam keras tindakan Israel yang terus menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Hamas menuding bahwa apa yang terjadi di Gaza bukan hanya perang konvensional, melainkan pembersihan etnis yang terstruktur dan sistematis, terkhusus dengan memakai kelaparan, penyakit, dan pengeboman tanpa pandang bulu sebagai senjata utama. Ditekankan oleh Hamas bahwa ini bukan sekedar perang, ini adalah genosida perlahan. Dunia diklaimnya telah menyaksikan dengan mata terbuka ketika satu bangsa dihancurkan secara sistematis. Dengan begitu, Hamas mendeklarasikan bahwa Netanyahu adalah penjahat perang yang bertanggung jawab atas pembantaian dan kehancuran yang terjadi sejak Oktober 2023. Pemimpin gerakan Ansarallah Yaman Syed Abdul Malik Al-Houthi mengklaim akan menerjunkan pasukan beri dukungan multidimensi ke Gaza, menegaskan bahwa Yaman akan terus melawan para tirani Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 21 Juli, hal ini diutarakan oleh Al-Houthi dalam pidatonya pada Minggu 20 Juli 2025. Awalnya ia mengutuk tidak adanya tindakan dari negara-negara Arab dan Islam di tengah bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Menekankan kegagalan untuk mendukung warga Palestina di Gaza membawa konsekuensi mengerikan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan begitu, Al-Houthi menegaskan posisi Yaman, menyatakan bahwa negaranya tetap berkomitmen penuh untuk mendukung perjuangan Palestina, mempertahankan pendirian untuk melawan tirani Amerika dan Israel. Ia menambahkan bahwa Yaman akan terus memberikan dukungan multidimensinya terhadap Gaza, terkhusus melalui operasi militer, mobilisasi rakyat, dan upaya perlawanan komprehensif. Gelombang serangan menghantam pantai barat Yaman pada Senin 21 Juli waktu setempat. Serangan di Yaman terjadi tanpa peringatan, sementara Ansarallah Houthi mencoba menangkis gempuran. Mengutip Al-Mayadin pada 21 Juli, hal ini dilaporkan oleh media Israel beberapa waktu ini. Serangkaian serangan mendadak mengguncang pantai barat Yaman, termasuk wilayah Hudaidah tanpa peringatan. Putaran serangan terbaru ini dilaporkan terjadi tanpa peringatan evakuasi sebelumnya dari juru bicara militer Israel.
Sebuah media Israel menyatakan bahwa pemberitahuan sebelumnya yang diberikan oleh Israel hanya sangat minim. Dalam laporan, ini menandai agresi Israel ke-12 terhadap Yaman sejak dimulainya kampanye yang lebih luas terhadap negara tersebut. Situasi di lapangan masih mencekam. Warga sipil mulai mengungsi sementara Houthi menyatakan siap membalas dengan kekuatan penuh. Iran, Rusia, dan Tiongkok akan bertemu pada Selasa 22 Juli untuk membahas program nuklir Teheran, sekaligus membahas resiko sanksi yang diberlakukan kembali di bawah mekanisme snapback Perserikatan Bangsa-Bangsa. Muncul pertanyaan, apakah ini cara Rusia dan China terang-terangan bela Iran? Mengutip Al Arabiya pada 21 Juli, hal ini dikatakan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Bagei. Perlu diketahui sebelumnya, Inggris, Prancis, dan Jerman yang biasa dikenal dengan E3 telah mengancam akan mengaktifkan kembali sanksi internasional jika tak ada kemajuan nuklir Iran hingga akhir Agustus. Menanggapi itu, Iran bersama dengan Rusia dan Tiongkok akan bertemu pada Selasa untuk membahas program nuklir Teheran dan resiko sanksi PBB. Selain itu, juga akan menggelar perundingan dengan E3 dan Uni Eropa pada Jumat 25 Juli di Istanbul. Teheran juga menuntut penjelasan karena negara-negara tersebut bungkam terhadap agresi Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu, Iran menegaskan tak ada rencana melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat setelah 5 putaran pembicaraan tak langsung sebelum serangan Israel bulan lalu. Kapal Rusia menuju perairan Teheran pada Senin 21 Juli 2025 dan pesawat kargo mulai berdatangan. Apakah Rusia mulai terang-terangan terjun ke zona konflik Iran? Mengutip Tasnim pada 21 Juli, kapal Rusia yang tiba di Laut Kaspia adalah kapal SB-738. Tujuan datangnya kapal Rusia diketahui untuk latihan bersama dengan nama sandi Kasarex 2025. Latihan ini diikuti oleh prajurit dari Angkatan Laut Iran, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam, Komando Penegakan Hukum Republik Islam Iran, dan Angkatan Laut Federasi Rusia. Latihan ini juga akan melibatkan pengamat dari sejumlah negara pesisir Laut Kaspia. Sementara itu, sejak 16 Juli lalu, pesawat kargo Rusia terus berdatangan ke Iran. Bahkan, pesawat kargo Rusia lainnya telah mendarat di Iran dalam waktu kurang dari 2 hari sejak kedatangan pertama. Sumber intelijen regional menyebut pergerakan ini bukan rutin, melainkan bagian dari manuver militer yang lebih luas. Diduga kuat Moskow mulai membuka jalur dukungan terbuka bagi Iran di tengah konflik yang membara dengan Israel dan sekutunya. Namun perlu digarisbawahi bahwa belum ada pernyataan resmi dari pihak Kremlin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.